Baik, di sini saya akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Novia Fitri dan selamat siang kepada teman-teman sekalian. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Safra Nusita selaku moderator. Sorry, I think we agree that the presentation should be in English ya, karena kan kita RAI. Okay, whenever you try, just try in your best. If you have to mix your language between Bahasa and English, it's okay. But basically, principally, we have to use an English, okay, for the discussion. Yes, you can continue now. Group 1. Hello, are you there? Kenapa silent ya? Grup 1 ada, do you have any problem? Izin, Mem. Izin masuk untuk gantiin Safra. Oke. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Anissa Amalia, and I will be the moderator from Group 1. The first, my group will explain about the violation of political ethics, money politics in national and state life. Next. I think it's not national land, but national and state life, right? Sorry, the next is name of group members. The first is Aisyah Rifa Sabrina, Angeliana Putri, Anissa Amalia, and the last is Bintang Eko Bawono. The table of contents. The first is definition of Pancasila as an ethical system. The second is political ethics in nursing, the scope of political ethics, case of money politics, and Pancasila as a political ethic in the life of the nation and state. The first is definition of political ethics. Definition of Pancasila as an ethical system. Ethics is so sorry for interrupting ya, Anissa. Well, actually, guys, you already correct your paper, but not with your slide presentation. Okay, the slide that you've been presenting is not about your paper. It has to be my presentation. Jadi paper yang teman-teman bikin saya lihat sudah diperbaiki. Oke, tapi kenapa presentasinya tidak? Jadi presentasi kalian hari ini itu bukan tentang topik perkuliahan. Oke, but it is about your paper. Presentasi kalian itu tentang paper kalian, ya. Kenapa kalian mengangkat? Coba, can I see your title, judulnya? Slide-nya dimundurkan. Okay, yang the one who responsibility for explain you what is political ethics, what is the dimension of political ethics, it's me. Okay, jadi itu harusnya tanggung jawab saya untuk mempresentasikan. Nah, the things that you have to present is about your paper. Okay, you guys wrote about the violation of political ethics, money politics in national and state life. Okay, kalian menulis paper tentang kekerasan dalam etika politik, lalu dikaitkan dengan dengan politik uang. Saya tadi belum melanjutkan terlalu jauh membaca makalahnya karena saya lihat dari pertanyaan dan purpose-nya aja tuh they are too much, bukan lagi too many tapi too much, nggak bisa hitung. Jadi you guys been wrote the wrong paper, okay?
Jadi, I don't know, it's because karena ini udah terlanjur ya, menulis paper yang menurut saya salah dan mispersepsi, kan? Kita skip dulu untuk grup 1, maybe I want to see the grup 2, karena grup 2 juga the right title. The title is correct, judulnya benar, karena kalian sudah memasukkan studi kasus. Oke? Since the very beginning, I already explained you, paper is not about the resume. Ya, makalah itu bukan ringkasan kuliah, bukan seperti yang sebelumnya kalian bikin. Oke, makalah itu kalian memahami perkuliahan, kemudian kalian mengambil kasus tertentu dan kalian berusaha untuk menjelaskan problem atau kasus tersebut menggunakan pendekatan materi perkuliahan. Jadi itulah yang disebut dengan makalah. Oke, kalau menulis tentang apa itu etika politik, apa dimensinya, bagaimana seharusnya implementasinya, that is my responsibility as a lecturer. Jadi saya pikir kalian dari sejak awal sudah mendengarkan, saya sudah wanti-wanti. Please understand, there is a different thing between makalah dan resume kuliah. Oke, Pak, apa that you been wrote itu tentang rangkuman kuliah. Oke, kalau rangkuman kuliah itu saya yang bikin, presentasi tadi itu seharusnya saya yang jelasin. Nah, kalau teman-teman berbicara, for example, about money politics dan dikaitkan dengan political ethics, what actually things that you have to present? Jadi saya harus ngomongin apa ya Bu, kalau saya ngangkat makalah tentang ini? Ngomongin apa? Yang pertama, apa sih yang kalian pahami tentang violation or money politics? Kalian harus paham dulu apa itu money politik, apa yang dimaksud dengan politik uang, kenapa kalian mengkaitkan politik uang dengan etika politik. Oke, why they are related? Kenapa kalian mengkaitkan antara politik uang dengan etika politik? Ya kan? Kenapa menurut kalian hal ini menarik? Itulah yang harusnya kalian presentasikan. Itulah yang seharusnya ada dalam introduction kalian. Oke, jadi kan kalian menulis bab 1 introduction, ya kan? Kemudian bab 2 you write about systematical theory, and then bab 3 you try to explain your case with your theory, and then the chapter 4 you make the conclusion and suggestion. Oke, jadi di bab pertama kalian menjelaskan kenapa judul ini menarik. Kenapa kalian mengangkat tema ini? Apakah problem ini tuh urgent di Indonesia? Kenapa kalian ingin mengangkat kasus tentang money politik yang dikaitkan dengan etika politik sebagaimana perkuliahan kita hari ini? Itu yang seharusnya kalian bahas di dalam bab introduction. Itu yang seharusnya pertama kali kalian presentasikan. Oke? And then second, baru kalian menjelaskan tentang sedikit teori, sedikit acuan teori yang kalian gunakan. Karena Bu, kalau saya menulis tentang money politik, of course I need to know the very basic concept of what is money politik, what is political ethics. Tentu kalian harus menggunakan kerangka teori, kerangka acuan untuk bisa menjelaskan tentang problem yang kalian angkat dalam makalah kalian. Kemudian kalian memasukkannya dalam bab teori. Nah, tapi di bab teori itu jangan seabrek-abrek semua kalian masukin. Oke, you just need to choose. Kalian pilih aja salah satu penjelasan, misalnya political ethics according to Romo Magnis Suseno, political ethics according to Miriam Budiarjo. You just need to choose one. Oke, kalian bisa pilih 1 atau 2 teori yang kalian ambil dari materi yang kalian pelajari, sebagaimana buku-buku yang sudah saya sampaikan ke kalian sebagai referensi. And then the third chapter, bab ketiganya, kalian menjelaskan problem money politics ini dengan teori etika politik yang kalian pakai. Disambungin tuh, gitu. Misalnya, politik uang itu tidak berkesesuaian dengan sila Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Karena kalau kita percaya sama Tuhan, seharusnya kita tidak melakukan money politik, tidak menyogok dalam pemilu, seharusnya kita tidak korupsi misalnya untuk bisa
dapetin uang banyak supaya bisa dibagi-bagi saat pemilu misalnya. Nah, you need to explain that. Jadi kalian menghubungkan antara problem yang kalian angkat dengan studi yang kita pelajarin, yaitu tentang seharusnya kalau misalnya politisi itu beretika, dia tidak boleh, pertama tidak boleh korupsi, kedua tidak boleh bagi-bagi duit. Misalnya apa tuh istilahnya kalau dalam politik itu serangan fajar. Ketiga, dia tidak boleh berbagi uang untuk bisa memaksa orang memilih misalnya. Jadi aksi money politics itu jelas-jelas melanggar etika politik gitu. Nah, disitulah kalian mempertanyakan atau kalian disitu menemukan relasi antara problem yang kalian angkat dengan studi yang kita pelajari di kelas. And then as a conclusion, kalian bisa sebutkan berdasarkan penelitian yang kami lakukan, kami menemukan bahwa sebagian besar politisi Indonesia itu tidak mengamalkan Pancasila, misalnya. Kenapa? Ya karena masih banyak yang melakukan korupsi, masih banyak yang melakukan money politik, masih banyak yang sikap dan behavior-nya tidak berkesesuaian dengan sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, sila kelima. So they don't really understand what is political ethics according to Pancasila. Jadi kalian akan berkesimpulan tuh. Jadi Bu, kesimpulannya politisi Indonesia itu tidak mengamalkan etika politik yang Pancasilais gitu. Mereka nggak ada yang Pancasilais Bu, karena mereka bagi-bagi duit, mereka nyogok misalnya, kemudian mereka korupsi. Okay, that it's gonna be your conclusion. And then what is your suggestion? Jadi sugesti kalian apa? Karena kan ada tuntutan kalau kita menemukan satu problem, kita harus kasih solusi misalnya. Terus kalian misalnya solusinya, kalian kasih suggestion kalian tuh, well, our group, kelompok kami believe that maybe we need to giving more Pancasila, much more Pancasila education for the politician, or maybe more strict regulation also will have the politician for not doing any corruption. Misalnya kalian mengatakan bahwa perlu ada pendidikan Pancasila lebih lanjut untuk para politisi misalnya, atau yang kedua kalian mengusulkan agar regulasinya nih Bu yang harus diperketat. Kalau regulasinya ketat, tidak membuka celah untuk perilaku-perilaku korupsi, maka bukan tidak mungkin para politisi itu akan membatasi diri untuk melakukan hal yang melanggar prinsip-prinsip dalam Pancasila sebagaimana etika politik yang kita yakini. Gitu, oke? That is what we call as a paper. Itulah yang disebut dengan makalah atau tugas ilmiah. Jadi kemarin itu saya mengembalikan semua paper. Hanya ada satu yang benar, saya nggak tahu kayaknya dari kelas B yang saya sampai saya sampai sanksi, saya sampai mikir. Mahasiswa tuh sebenarnya dengerin saya nggak ya? Karena kayak sekarang nih, kan saya nggak lihat video kalian nih. Yang videonya yang kelihatan sama saya ini cuma ada 10 orang. Yang lain kan saya nggak lihat, saya nggak tahu apakah kalian ada di tempat kalian. Atau jangan-jangan kalian, saya lagi ngomong, kalian jalan-jalan kemana-mana muter-muter, atau ada yang lagi di mobil, atau ada yang lagi, jangan ada yang lagi di McD, kuliahnya kan saya nggak tahu gitu kan. It doesn't matter sebetulnya, selama you keep your ear gitu kan, selama kalian mendengarkan apa yang saya sampaikan. Sejak awal saya sudah katakan bahwa kalian harus menggunakan kasus. Kenapa harus menggunakan kasus? Karena kalau kita belajar Pancasila, kita harus bisa melihat satu masalah dengan perspektif Pancasila. Kalau misalnya kita tidak menggunakan case, orang akan bilang Pancasila is bullshit. Makanya kemarin saya kembalikan semua makalah. Kalian hanya menulis tentang etika Pancasila. Tidak seperti itu, bukan makalah namanya. Itu namanya resum kuliah. Dan resum kuliah itu adalah tugas individu. Tugas kelompok itu kalian membuat resum itu hanya untuk satu bab aja, satu chapter. Jadi seharusnya resum kuliah itu ada di chapter 2. Itu adalah kerangka teori yang kalian gunakan. Nah, di chapter pertama, the very first chapter, you have to explain about your paper. Kenapa kamu nulis makalah tentang money politics, kenapa kamu merasa problem ini penting, kenapa kamu merasa masalah ini urgent, kenapa kamu merasa
Bu, ini tuh problem yang sangat krusial di Indonesia. Kita harus selesaikan duluan nih sebelum kita bicara yang lain-lain, sebelum kita bicara perpanjangan Presiden Jokowi misalnya jadi 3 periode, kita harus bicara etika dulu nih Bu. Etikanya di bagian apa? Di bagian money politics, korupsi misalnya. Ini tuh urgent banget, harus kita bahas. Oke? Jadi itu yang disebut dengan makalah. Nah, makanya saya agak bingung kalau judulnya saya lihat sudah ada perubahan nih. Tapi kenapa presentasinya kalian malah menjelaskan tugas-tugas saya ya? Seharusnya nggak seperti itu. Seharusnya presentasinya itu kalian menjelaskan kenapa kalian mengangkat judul tersebut, kenapa judul tersebut menurut kalian sangat penting untuk dibahas, bagaimana kalian menganalisa masalah tersebut. Misalnya nanti di bagian analisis kalian di chapter 3, di bab ketiga kalian akan mengatakan kelompok kami hanya mengkaitkan korupsi itu dengan bab kemanusiaan yang adil dan beradab. Misalnya nih, kelompok kami tidak mau mengkaitkan korupsi atau money politics dengan bab ketuhanan yang Maha Esa, Bu, karena jadi hal-hal yang sifatnya ketuhanan itu terlalu sensitif kalau misalnya dikaitkan dengan problem-problem mencikapi korupsi. Karena kita lihat kan banyak sekali politisi yang kelihatannya taat beragama, yang semuanya sholat, yang pergi ke gereja. Tapi kok mereka tetap korupsi, Bu? Politisi-politisi yang misalnya perempuan pada pakai jilbab, tapi mereka tetap korupsi, Bu. Artinya kan saya nggak berani untuk ngambil sila pertama sebagai alat analisis saya, karena yang kita anggap patuh aja terhadap Tuhan, kok perilakunya malah tidak menunjukkan etika politik yang baik gitu, kok malah dia malah korupsi. Misalnya kalian boleh kalau kalian punya argumen seperti itu. Jadi kami hanya menggunakan sila kelima keadilan sosial dan sila kedua kemanusiaan yang beradab dalam melihat perilaku money politik. Kenapa? Oh, karena menurut kami mereka yang melakukan money politik itu sudah tidak ada jiwa humanity-nya, sudah tidak ada jiwa kemanusiaannya, sudah ada bagian dari dalam dirinya dia yang punya simpati dan empati itu hilang, sehingga dia tidak menggunakan sila kedua. Terus sila kelima, menurut kami melakukan pembodohan publik, pembodohan terhadap rakyat dengan menyogok untuk memilih itu sama dengan merusak prinsip keadilan sosial. Karena apa, kan seharusnya setiap pemilih dalam pemilu misalnya itu kan harusnya mereka dikasih kebebasan dong Bu untuk milih mau milih siapa. Dengan dikasih duit kan sama aja mereka disuruh, lo pilih dia ya, gue kasih duit misalnya. Artinya itu sudah melanggar sila kelima. It's okay. Kalian selama bisa berargumen dan menguatkan argumen kalian tulis itu di dalam bab analisis kalian. Oke. Jadi itulah kenapa ya tujuan dari tugas membuat makalah itu adalah yang pertama, membuat mahasiswa tuh jadi lebih kritis, lebih updating dengan problem-problem yang ada. Kenapa kalian diminta untuk menganalisa kasus yang kekinian supaya kalian update terus gitu dengan informasi sehari-hari, supaya kalian menonton berita, supaya kalian melihat perkembangan politik yang ada, supaya kalian melihat perkembangan situasi yang ada. Misalnya dikaitkan dengan langkahnya minyak goreng lah nanti kalau kalian bicara tentang pengembangan ilmu misalnya, karena kalian merasa kok teknologi kayak berantakan atau ekonomi kok carut marut ya Bu, ini gimana ya cara kita melihat langkahnya minyak goreng dari perspektif Pancasila sila kesekian, misalnya dari implementasi sila kesekian, itu juga boleh. Karena itu kenapa kalian harus membuat kasus, harus punya kasus yang kalian analisis dari sejak awal. I already emphasize ya, saya selalu menekankan bahwa harus ada kasusnya, karena ya belajar Pancasila itu bullshit kalau kalian tidak menganalisis satu peristiwa gitu. Oke, sejauh ini sudah bisa dipahami? Kalau masih ada yang mau bertanya boleh ya sebelum kita pindah ke grup berikutnya. Jadi nanti grup 1 bisa diperbaikin slide presentasinya. Kemudian juga kalau nanti kita sempat disematkan di minggu depan sebelum yang lain, kita akan sematkan. Tapi menurut saya kalau kita tetap presentasikan hal yang salah, ya it's kind of a dumb ya. Jadi kita ya kalau emang salah ya berarti jangan dipresentasikan. Gitu. Mungkin ada yang mau tanya, saya mau lihat presentasi grup kedua apakah sama atau sudah sesuai dengan penjelasan saya. Mohon maaf Ibu, izin masuk. Untuk
PPT di kelompok 1 di bagian bawahnya itu terdapat kasus, Ibu. Iya, Mau tapi the way you explain, ya makanya kan saya bilang, saya lihat judulnya, kalian sudah memasukkan kasus. Tapi the way you explain, the way you write, it's definitely wrong. Cara kalian menuliskan sebuah makalah, cara kalian menjelaskan satu paper itu salah gitu. Tidak seperti itu. Kalian tidak harus memulainya dengan penjelasan tentang apa sih etika politik, nggak itu gitu. Jadi kalau kita bicara tentang hal yang sistematis, ya kan, kalian tidak membahas teori di pertama kali. Tidak membahas teori di awal, itu tugas saya sebagai pengajar. Tugas kalian adalah menjelaskan makalah kalian. Maka mulailah dengan menjelaskan kenapa kami mengangkat kasus ini. Kenapa menurut kami topik ini menarik. Kenapa kami mengambil kasus ini. Ya. Jadi itu nanti sistematisnya, karena kan slide juga ada nilai nih, kecuali kelompok kelompok satu mau nilainya jelek karena menurut saya slide-nya udah salah banget. Nah, seperti itu ketika kalian menjelaskan satu paper, kalian harus mulai dengan introduction atau bab pertama, yaitu menjelaskan kenapa kalian mengangkat topik itu, kenapa kalian mengangkat judul tersebut, gitu lah. Baru kalian akan masuk, oh, untuk bisa menjelaskan masalah ini, kami butuh teori-teori tentang etika politik. Nah, makanya kami ingin menjelaskan etika politik adalah bla 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 bla, ini adalah bla 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 bla. Kemudian baru kalian nanti masuk ke analisis, yaitu menjelaskan studi kasusnya, yang tadi Safra bilang sudah ada kasus yang dipakai, kemudian baru kalian masuk ke conclusion dan ke citation. Oke? Okay? Jadi systematically, your slide is definitely wrong or having a lot of mistake, jadi harus diperbaikin. Gitu. Okay, so do you have any question before the second group? Kalau tidak ada pertanyaan, saya anggap semuanya sudah paham ya. Saya anggap semuanya sudah bisa menulis makalah. Jadi kalau misalnya saya sudah beri kesempatan, please revision, make a revision. Kalau saya suruh untuk tolong diperbaiki, tapi tetap salah ya berarti kalian akan pasrah dengan nilai kalian gitu. Karena saya anggap tidak ada yang bertanya, artinya ya tidak sudah cukup jelas penjelasan saya. Please make note, dibuat catatan. Kalau misalnya saya menjelaskan sesuatu, dibikin notes-nya gitu. Saya aja dosen menulis loh, saya nyatet juga gitu. Jadi makanya make a notes di buku kalian. Misalnya hari ini kesalahan terbesar dari makalah kami ternyata kami memulai bab 1 dengan penjelasan teori. Tidak seperti itu membuat makalah. Membuat makalah ternyata penjelasan bab 1 itu harus dimulai dari introduction, yaitu tentang kenapa saya mengangkat topik ini, kenapa masalah ini menurut saya menarik, kenapa, apa sih yang melatar belakangi problem ini sebetulnya terjadi, misalnya. Itu yang harus kalian deskripsikan dalam bab 1 kalian. Sehingga nanti dalam presentasinya kalian juga akan membahas itu duluan, bukannya teori yang dulu kalian sampaikan. Karena kalau kalian dijelasin etika politik panjang lebar bla 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 bla, nanti saya udah nggak perlu lagi menjelasin slide presentasi saya. Oke? Kalau gitu I please for the second group, boleh ditunjukkan presentasinya untuk kelompok 2. Jadi catatannya kelompok 1, presentasinya harus diperbaikin, slide presentasi diperbaikin, kemudian dicocokin lagi dengan makalahnya. Oke, saya nggak tahu ya apakah dosen-dosen lain melakukan hal yang sama seperti saya, tapi semua mahasiswa saya tahu bahwa saya sangat strict ketika bicara soal paper atau soal makalah. Karena apa? Karena skill kemampuan kalian menulis makalah itu akan kepake terus nanti sampai dengan kalian S3, tidak hanya hari ini. Makanya mulailah dengan menulis makalah yang baik dan benar dari sejak kalian masih start gitu, at the very begin di S1 ini. Oke, silahkan pada grup 2.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I will be the moderator from this group 2. Boleh di next. Group member for group 2 is first Bismil Hanifah, Diva Angela, Dimitri Stawati, Evans Kisito, Faisal Samarika. Next. So this is table of contents. First is definition, 2 is goal, and 3 is Pancasila as political ethics in the sight of the nation, and 4 is case, and 5 is analysis, forecast, and implementation. Next. Definition of political ethics. Okay, I think it's still the same ya. Grup 2 juga did the same mistake, jadi we finish juga di sini. Saya berharap next week semoga sih kita bisa presentasi untuk 4 kelompok. Jadi saya coba untuk cari presentasi dari mahasiswa saya tahun lalu yang menulis paper dan file presentasi dengan baik. Tapi mungkin saya agak perlu waktu karena dia cukup banyak. Okay. Alright. Okay. Nanti saya coba, kalau slide-nya saya belum ketemu ya, I haven't found yet, but from the paper, it is already good. Nah, ini adalah paper yang dibuat oleh mahasiswa saya tahun lalu. Juga dari kelas RKI, okay? So, I'm going to show you. Okay, can you see this paper? All right, this paper is written by my student last year. Okay, the title is Corruption in the COVID-19 Pandemic Era Show the Weakness of Indonesian Politicians in Implementing Pancasila as a Political Ethics. Okay, you need to know that this paper is not written one time. Okay, I gave about 2 or 3 times for making a revision, but well, finally, the student know how to write a paper very well. Okay, jadi setelah 2-3 kali revisi, saya sangat bangga dan saya sangat bahagia karena mahasiswa saya akhirnya bisa menulis paper dengan baik. So I'll do the same thing with you guys, okay? But you have to be very, very carefully and listening. I'm going to share this paper through the Google Classroom so you guys can learn from it. Oke, ini dulu ditulis oleh Jalviona dan kawan-kawan. Share. Oke, you can see from the title. Kalian bisa lihat dari judulnya aja, ini sudah bagus dan sudah comprehensive. Corruption in the COVID-19 pandemic era show the weakness of Indonesian politicians in implementing Pancasila as a political ethics. Korupsi di era pandemi COVID-19 menunjukkan kelemahan dari politisi Indonesia dalam mengimplementasikan Pancasila sebagai etika politik. Okay, get the title. It's a very good title. And then they made the foreword atau kata pengantar, and then they use an abstract. They also wrote an abstract. Ini ada abstraknya. Abstrak itu menjelaskan tentang just a little bit about the conception and then about the paper. Okay, jadi dalam abstrak itu dia menjelaskan sedikit tentang Pancasila sebagai filosofi, kemudian problem yang terjadi, kemudian kenapa mereka mengangkat masalah tersebut, metode apa yang mereka pakai, kemudian mereka juga menyebutkan, mereka juga memberikan sedikit tentang analisis dalam abstrak yang mereka buat. And then you can see this is the table of content. Okay, as what I already explained before. Okay, this is your table of contents. Jadi bukan satu kalian menjelaskan tentang political ethics. No, it's definitely wrong. Okay, you have to start your table of content with this kind of content. Okay, jadi your table of content it has to be start from the chapter 1. Okay, ini di chapter 1 atau bab 1. You explain about preliminary or introduction. Jadi preliminary itu maksudnya
kajian dasar. Jadi kalian menjelaskan what is the background, what is the formulation of the problem, and what is the purpose. Apa sih latar belakang kenapa kalian mengambil judul tersebut? Apa sih sebetulnya problematikanya? Yang tadi saya bilang ya, kalau latar belakang itu, oh kita mengambil topik tentang, oh enggak, sorry, kalau latar belakang itu kalian menjelaskan tentang di era COVID-19 ternyata Pak Menteri korupsi. Jadi uang yang harusnya itu untuk dana bansos ternyata sama Pak Menteri malah dipakai untuk keuntungan pribadi. Nah kalian menjelaskan itu adalah problem karena kita sedang pandemi. Ya Mbok, kenapa ini para politisi malah pakai uang negara gitu. Problemnya ada di mana, kalian jelaskan di situ. Kemudian kalian formulasikan masalah-masalah tersebut dan urgensi kenapa harus diangkat. And then third, itu adalah purpose atau tujuan. Yang tadi saya katakan kenapa menurut kalian judul itu sangat menarik, kenapa perlu diangkat. Nah, kalian tetap masukin semua dalam introduction atau bab 1 atau preliminary. And then chapter 2 baru kalian bisa mendiskusikan. Nah, saya selalu kasih kebebasan. You can write 2 chapter or 3 chapter or 4 chapter. Boleh. Kalau kalian mau memisahkan antara analisa problem dengan teori itu boleh. Kalau kalian mau menggabungkan seperti kelompoknya Javiona ini, itu juga boleh. Jadi kalian nanti di chapter 2 kalian akan punya discussion. Nah di sini baru kalian menjelaskan apa sih etika politik, apa sih Pancasila sebagai sistem politik. Kemudian ini sedikit dan kemudian kalian masuk ke pengertian tentang Pancasila politik. Jadi ini lebih ke konsepsi atau lebih ke teori. Nah, di chapter 3 baru kalian melakukan analisa terhadap case study. Nah, ini analisanya. Pertama, bahwa korupsi tidak sesuai, tidak bisa dihentikan bahkan selama periode pandemi. Dan yang kedua, kemudian ini adalah analisa dari kalian melihat kasus korupsi dari pandemi dengan perspektif Pancasila sebagai etika politik. And then, last chapter baru kalian memasukkan closing, isinya ada conclusion dan submission. Okay, so from this paper you guys already see that kalian membuat paper yang sangat berbeda dengan kelompok tahun lalu. Nah, saya belum bisa nemuin slide presentasinya, tapi if you see the paper, then you can the slide presentation will be same as like a paper. Bahwa mereka akan menjelaskan pertama-tama kali adalah background, introduction atau preliminary. Preliminary itu artinya kajian awal ya, kajian dasar. Kenapa kalian mengangkat topik ini dan lain sebagainya. Dan as you can see, di sini kalian lihat bahwa di preliminary-nya ada background-nya, mereka menjelaskan tentang kenapa muncul isu tentang COVID-19, kemudian dikaitkan dengan konstitusi dan lain sebagainya, tiba-tiba muncul korupsi. Jadi kalian masukkan ini formulation of the problem. Sebetulnya saya tidak mau terlalu banyak, tapi yang harusnya kalian tanyakan dalam makalah kalian itu adalah bagaimana melihat problem tersebut menggunakan paradigma Pancasila yang berkaitan dengan sila kesekian misalnya. Jadi ini yang kemudian harus kalian tulis. Okay, and then get into the discussion ini tentang systematical theory. Nah, jadi ini baru dimasukkan konsepsi-konsepsinya ini kalian pakai. Tapi kalian nggak perlu masukin semua juga, nggak perlu disalin juga buku-buku sumber itu ke dalam bab teori kalian. Kalian bisa pilih sebagian. And then kalian masuk ke bagian analisa kasus. Nah, di sinilah kalian akan menjelaskan kasusnya tentang apa sih? Tentang korupsi Pak Menteri, Bu. Terus dimasukin sini jelaskan korupsinya Pak Juliari itu bla 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 bla. Kemudian apa yang dirugikan, apa yang terjadi di masyarakat dengan korupsi tersebut. Nah, baru kalian kemudian memasukkan analisanya menggunakan perspektif etika sistem politik, baru kalian masukin solusi, kemudian kalian baru masukin suggestion atau usulan-usulan kalian untuk gimana ya supaya korupsi di era pandemi misalnya nggak terjadi lagi gitu. Nah, ini really important, oke? Okay? 1 minute.
Okay, so do you have any question? Paham ya? Understand ya? I'm sure that you guys love it for yourself. Saya yakin kalian pasti mungkin sedang mempertaruhkan. Kalau saya jadi kalian, saya akan mentertawakan diri saya sendiri. Oh, kenapa saya makalahnya ternyata salah banget ya. Jadi kalau misalnya kakak kelas kalian itu bisa di tahun lalu, gitu kan, kalian juga bisa juga memperbaiki paper kalian yang di tahun ini. Jadi as what I said, they have to pass maybe about 2 or 3 times revision. Mereka melakukan 2-3 kali revisi untuk makalah mereka sampai akhirnya bisa buat makalah yang sesuai dengan ketentuan menulis karya ilmiah yang baik dan benar. Okay, so we are so sorry for all of us karena ternyata pagi ini presentasi kita tidak berjalan lancar. Tapi saya yakin kalian sudah bisa mencatat banyak hal untuk melakukan perbaikan. So, if it's possible, then next week, maybe we will have 4 group for presentation. Nanti kita aturlah sebisa mungkin 10 menit aja presentasinya, terus mungkin pertanyaannya bisa kita bikin grup pertanyaan, setelah 2 grup pertanyaan. Karena akan berbeda, you have 2 different topics, so it's good to using the time wisely karena it means that we need more time for the presentation. Alright, so do you have a question before I continue my slide? Ya. Ma'am izin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manajer Sejarah izin bertanya, Mem, untuk kriteria PPT itu seperti apa, Mem? Apakah mengikuti makalahnya? Jadi yang pertama, awalan slide pertama itu ada teori-teorinya seperti yang di makalah itu, bab kedua ya kalau tidak salah. Lalu dilanjut dengan untuk slide selanjutnya itu kasus dan analytical kasus. Apa langsung PPT-nya itu langsung dianalisis jangan? Tentu yang udah saya jelasin ya, kalian harus menjelaskan dari introduction, permasalahannya, oke? Nanti saya akan share juga contoh slide karena saya di Google Classroom tuh banyak itu masih di drive saya, jadi nanti saya harus cari dulu yang paling tepat, nanti saya akan kirim lewat Google Classroom contoh PPT-nya. Oke. The best principle tentu your slide presentation should be related with your paper and also it has to be systematically according to your paper. Jadi tentu saja ini nggak di-record ya? Izin menjawab, Bu. Ya. Di-record tapi manual. Oh, oke. Oh, kalian by monitor ya. Oke, karena soalnya kan kalau di report kalian bisa lihat ulang gitu. Kalau ada yang nggak jelas, jadi nggak nanya ke saya lagi, don't ask me, karena saya nggak bisa ngomong terlalu sering. Jadi kalian bisa lihat video yang sebelumnya. Kemarin Ibu Novia bilang apa ya tentang ini gitu, jadi bisa lebih jelas. Oke, jadi yang tadi adalah tentu PPT kamu harus sesuai dengan makalah yang kamu tulis. Harus dimulai dengan introduction atau background atau preliminary atau bahasa Indonesia itu pendahuluan. Pendahuluan itu isinya adalah kenapa kamu ngangkat masalah tersebut, kenapa menurut kamu masalah itu penting, apa sih yang ingin kamu jawab, pertanyaannya apa, kemudian apa sih yang ingin kamu analisa, baru kamu masuk ke teori sebagai alat bantu di bab 2, kemudian bab 3 kamu menganalisis masalahnya, kemudian bab 4 kamu masukkan kesimpulan kamu, beserta dengan suggestion kamu atau jalan keluar lah, ceritanya kalian mau memberikan semacam alternatif solusi, gimana sih supaya politisi itu nggak korupsi lagi, gimana sih caranya supaya money politik tidak terjadi, apalagi kita menjelang pemilu pemilihan presiden ya, pemilu besar yang akan datang, itu pasti makalah kalian sebenarnya akan jadi penting sekali kalau kalian tulis ini serius gitu kan. Tapi whatever buat saya yang paling penting adalah kalian belajar menulis makalah yang baik dan benar. Karena apa? Karena saya sebagai dosen, kalau saya tidak mengkoreksi hal-hal yang sifatnya teknikal, tapi kalau bicara makalah ini sangat substansial ya.
tentang bagaimana seharusnya menulis makalah yang baik dan benar, nanti kalian nggak akan dapat ilmu apa-apa. Karena kalau cuma sebatas konsepsi atau yang lain, kalian bisa belajar, bisa baca buku aja kalian selesai. Makanya saya yakin kalian kalau kemarin baca semua modul kuliah, saya yakin kalian kemarin bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan saat ujian, itu mudah banget. Tapi kalau misalnya kalian nulis makalah, mungkin kalian akan butuh waktu yang cukup lama. Okay? Is there any more question? Okay, if you don't have any question, we will continue with my slide presentation. Okay, and then please diperhatikan betul. Please put your attention on what I've been explained. Perhatikan betul apa yang saya sudah sampaikan sebelumnya. Saya ngomong panjang lebar dari awal ya sampai dengan jam ini. Saya berharap kalian mencatat apa yang menjadi kesalahan terbesar kalian dalam menulis makalah. Kemudian jangan terulang lagi, termasuk untuk kelompok lain, karena kan kalian semua mendengarkan nih, yang diperbaiki tidak cuma hanya kelompok 1 dan kelompok 2, but for all of the groups, karena you guys already attend this class. Nah, kalian semua hadir di kelas ini, so it means that all of the paper should be according to what I've been explained today. A more question. Yesterday there were some students asking me for giving a private consultation. Jadi ada beberapa grup yang sudah menghubungi saya sebetulnya untuk berkonsultasi tentang pembuatan makalah. Oke. Nah, first of all, actually kalau kalian mau konsultasi, it has to be 1 week before. Kalau kalian nanyanya 1 hari sebelum kalian ngumpulin, ya logika saya kan papernya sudah selesai. Seharusnya kalau kalian mau nanya, Bu, topik ini benar nggak ya? Terus saya mengambil sumber dari ini benar nggak ya? Pilihannya tepat nggak ya? Terus kalau misalnya dalam memilih teori ini, kalau saya rasa penjelasan tentang etika politik menurut Profesor A itu tidak relatif dengan topik saya, apakah saya perlu masukkan teori saya, Bu, atau saya pilih satu teori aja nih yang kira-kira cocok dengan masalah yang saya ambil, misalnya menanya itu. Nah, it has to be 1 week before. Jadi seharusnya kan logikanya itu kalian bertanya sebelum kalian membuat makalah. Dan kalaupun kalian misalnya saya mikirnya, Bu, harus ada konsep dulu supaya kelihatan sama Ibu bahwa kita udah berdiskusi, udah mulai kerja. It's okay, kan kalau kalian sudah punya judul, sudah punya pilihan teori, kan itu sudah ada konsep dasar. Okay? But the problem is karena I'm not very good, gitu kan, karena memang faktor kesehatan, saya nggak bisa terlalu sering online. Kalau dulu biasanya satu kelompok bisa saya kasih link Zoom sendiri, terus kita bisa bahkan malam-malam pun saya siap gitu. Biasanya kalau dulu tuh mahasiswa saya tuh habis maghrib ya, Bu, karena kita udah nggak ada kuliah lagi. Nah, kalau dulu saya siap banget karena memang saya nggak lagi hamil muda seperti sekarang ya. Saya selalu available deh selama saya nggak ke kantor, selama saya nggak kuliah, saya pasti available buat mahasiswa yang mau berdiskusi. Nah, untuk saat ini kayaknya kita kalau ada yang mau konsultasi karena saya terbatas untuk online by Zoom seperti yang pernah saya lakukan dulu, mungkin kita bisa coba pakai sistem short paper aja. Misalnya makalahnya baru sistematikanya aja, judulnya, kemudian kalian masukin materi yang kalian pakai, dan kalian kirim ke saya. Bu, ini ada sedikit gambaran singkat tentang makalah yang mau kami tulis. Kira-kira apakah Ibu ada masukan misalnya gitu kan. Nah, itu baru kita konsultasinya for while pakai sistem draft aja ya. Jadi kalian boleh kirim by email ke saya misalnya ada yang mau ditanyakan. Tapi yang tadi saya katakan bukannya besok ngumpulin hari ini baru ditanya, nggak gitu. Karena kalau saya kasih koreksi, kalian nggak akan ngerjain ya. Sementara kan besok harus sudah dikumpulkan. Jadi it has to be 1 week before gitu. Jadi kalian harus memastikan betul saat kalian kasih draft kecil lah, katakanlah saat kalian kasih draft kecil atau draft kasar ya. Biasanya kalau dalam dunia akademis kita bilang draft kasar. Kalau kalian kasih draft kasar ya draft kasarnya harus kalian email 1 minggu sebelumnya misalnya sebelum kalian ngumpulin. Jadi saya ada waktu
dan tidak terburu-buru untuk membaca makalah kalian. Kemudian kalian juga punya waktu dan tidak berburu-buru untuk melakukan koreksi. Itu, jadi tolong di notes banget. Nah, terus kemudian untuk kelompok yang mungkin hari ini sudah ada yang mengumpulkan untuk presentasi minggu depan, ya kalian boleh melakukan perbaikan. Karena kan hari ini saya sudah kasih banyak sekali masukan. Dan untuk revisinya itu saya tunggu paling lambat itu di hari Minggu. Oke, tanggal 13. Karena saya juga butuh waktu untuk baca makalah kalian supaya saya bisa mengkritisi. Okay, so if you guys don't have any question, we can continue with my slide. Okay, everyone. I'm so sure that you guys already seeing my slide presentation. So today our topic is about Pancasila as an ethical system, or especially we talk about the political ethics. All right. What are we gonna discuss for today? I divide the topic into 3 subtopics. First is the definition of political ethics. Second is the dimension of political ethics, and third is Pancasila as an ethical system in a nation and state. So we talk about the conception here and the conception here, and then we talk about the implementation here at the end of the session. Okay, next is ethics and politics. This is what I'm going to explain you before. If you already explain all the things about those subject that has to be my responsibility, so I don't need to explain this kind of thing anymore. Yang saya bilang kalau kalian masukin semuanya jelek, kalian nyalin dari modul ke paper kalian, ya saya nggak perlu ngejelasin lagi karena kalian udah baca semuanya gitu. Makanya kalian hanya perlu menggunakan basic-basic konsepsi atau teori yang kalian pakai yang cocok dengan topik yang kalian angkat. Okay, talking about ethics and politics, first of all, you have to understand about what is ethics. Ethics is the word comes from the Greek that is ethos, which is mean the usual place of residence, habits, custom, character, feelings, attitude, and ways of thinking. Shortly, the ethics mean the knowledge of good custom, both in a person or society. Jadi etik itu selalu dikaitkan dengan hal yang baik. Oke, jadi kalau kita bicara etika politik tidak ada Bu, etika politiknya buruk. Iya, sebenarnya kalau etika buruk itu lebih bisa dikatakan sebagai tidak beretika. Oke, jadi kalau kita etika yang namanya beretika itu seharusnya baik. It is about good things, good custom, both in person or society, baik itu personal maupun lingkungan, masyarakat, negara misalnya. Kalau dia dibilang beretika, harusnya dia baik. Jadi kalau misalnya tidak beretika, baru buruk. Kan kadang ada yang bilang, etika politik lo misalnya etika lo buruk misalnya. Sebenarnya itu ya harusnya dikatakan, kamu tidak beretika, that's enough. Jadi nggak perlu sebut etika buruk karena ethics is about something good, okay? And then politics is an activity related to power with a view to influencing by changing or maintaining some form of community structure. Jadi politik itu adalah semua hal yang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan yang sifatnya kalian bisa mempengaruhi, merubah, membentuk, mendorong, menciptakan atau lain sebagainya terhadap satu bentuk dari struktur komunitas yang ada. Itu misalnya negara,
partai, lingkungan, apa namanya, kemudian provinsi dan lain sebagainya. Jadi politik adalah semua hal yang berkaitan dengan kekuasaan dalam satu skop tertentu yang di dalamnya ada unsur mempengaruhi. Oke, jadi actually what is political ethics? Okay, these are some definitions that I choose from the sources. According to the Romo Magni Suseno, you guys maybe already know who's this Romo, gitu kan, sangat terkenal, very famous, and he wrote a book titled Political Ethics. Jadi Romo itu menulis buku berjudul Etika Politik, dan menjadi referensi banyak akademisi dalam menjelaskan tentang etika politik. So according to Romo Magnis, political ethics is described from the political attitudes and behavior. Jadi dari perilaku dan sikap, atau perilaku dan tingkah laku. Oke, baik itu dari of a nation which is in accordance with regulatory framework that can shape the logic of individual or public thinking in order to achieve the goals of the nation and state. Jadi etika politik itu kalau menurut Roy itu memperlihatkan atau menunjukkan bagaimana perilaku politik, perilaku dan sikap dalam politik suatu negara yang berdasarkan kepada regulator, peraturan, kemudian kerangka kerja yang dibentuk dari cara berpikir, the logic of individual or public thinking. Jadi cara berpikir publik massa. Oke, jadi ketika dia menjadi sebuah etika politik, dia harusnya berangkat dari pola pikir kita bersama. Misalnya, kita bersama sama-sama, saya dan Anda sama-sama meyakini bahwa korupsi itu tidak beretika. Atau nih, kalau ini kan hal yang sangat kelihatan ya, which is white or black. Ini kan kelihatan sekali baik buruknya. Apa ya contoh lain yang menunjukkan misalnya etika yang berangkat dari konsepsi yang sama dari tiap warga negara. Misalnya mantan koruptor tidak boleh lagi berpolitik. Oke, nah ini kan still debatable ya. When we talk about acts of corruptor shouldn't again doing activity in the politics. Nah ini kan masih perdebatan ya. Jadi kita sering bilang bahwa ya koruptor juga boleh dikasih second chance, kesempatan kedua untuk kemudian dia bisa bertobat dan memulai lagi politik yang lebih baik. Tapi ada sebagian orang yang justru melihat ya nggak usah lah, orang sudah doing korupsi kok, kenapa kita harus kasih second chance gitu kan? Karena kalau dikasih kesempatan kedua nanti orang-orang lain nggak akan takut untuk korupsi. Nah ini adalah something yang debatable. Makanya we couldn't say that this is ethical politics or not, karena berangkat dari pemikiran publik yang ternyata belum sepakat gitu loh tentang hal ini. Jadi kalau misalnya etika politik itu ya dia memang sudah berangkat dari public thinking, the logic of individual or public thinking. Ya, jadi makanya kalian harus pintar-pintar betul nanti membedakan case ini dilihat dari prinsip, dilihat dari pendekatan etika politik, case anu, case itu, misalnya itu harus kalian pintar membedakannya. Yang saya katakan kalau kalian mengangkat topik tentang mantan koruptor itu masih debatable. Karena apa? Karena tidak ada kesepakatan di masyarakat boleh atau enggak sih gitu kan. Ada yang bilang kasih kesempatan, ada yang bilang jangan kasih kesempatan. Nah itulah kenapa ini agak sulit untuk dipahami, karena memang kalau mengacu kepada definisi Romo Magnis, karena dia tidak disepakati oleh mayoritas masyarakat, dia tidak bisa dijadikan sebagai acuan satu etika politik yang harus dipegang oleh politisi. Oke, sampai di sini I hope guys you understand some sort of my explanation. Jadi dia itu disebut sebagai etika politik yang ada ketika dia sudah disepakati oleh sebagian besar masyarakat gitu kan. Yang hal yang debatable sebaiknya dihindari karena mungkin dia masih perlu waktu untuk bisa memperoleh kesepakatan publik. And then
Second, political ethics regulates the behavior of politicians. It also related to practice of social institution, law, community, social structure, politics, and economics. Jadi, etika politik itu nanti mengatur perilaku dari politisi. Jadi, yang paling penting adalah bagaimana politisi itu mempraktekkan perilakunya institusi-institusi sosial, hukum, kemudian komunitas masyarakat, situs-situs sosial, dan dalam sistem politik dan sistem ekonomi. Makanya kalau kalian bicara money politics, ya I agree, you can see this problem from the perspective of ethical politics, karena semua orang sama-sama tidak bersepakat dengan money politics. If you talk about corruption, also I agree. This is one of the problem, one of the very big problem within the conception of the political ethics, that is corruption. Okay, and then karena kita bicara tentang problem yang terjadi dalam struktur politik atau ekonomi di masyarakat. And then last, every citizen must always be guided by the point of Pancasila is carrying out political activities. Jadi, apakah kalau kita bicara tentang etika politik itu hanya untuk politisi aja, Bu? Gitu kan? Nah, inilah dia di term yang ketiga. Sebetulnya kalau kita bicara tentang political ethics, tentu every citizen, ya, setiap orang, setiap warga negara must always be guided by the point of Pancasila is carrying out. Setiap warga negara yang melakukan aktivitas politik. Jadi tidak harus politisi. Apalagi Bu, misalnya kalian yang berdemonstrasi. You guys are a student, right? Not a politician, but you do political activities, berdemonstrasi ke gedung MPR, DPR, kemudian kalian menyerukan apa yang namanya kritik, opini dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian harus mengacu kepada etika politik yang sudah ada. Misalnya etika ketika kalian menyampaikan pendapat atau opini di rumah rakyat, why don't you should burn something, kenapa harusnya kalian tertib, kenapa kalian nggak boleh bakar-bakar ban, kenapa sebaiknya kalian tidak membuat kemacetan misalnya. Nah, ini adalah part dari juga mempelajari political ethics from the citizen. Okay? As long as you are guys doing political activities, so it has to be guided by Pancasila selama kalian melakukan semua aktivitas politik. Bahkan tidak hanya aktivitas politik ya, tapi semua hal juga kita harus based on the Pancasila. Tapi karena kita sekarang sedang bicara tentang etika politik, jadi kita bicara tentang aktivitas politik. Okay, next it is the dimension of political ethics. Jadi ada purpose, kemudian ada tool, dan ada political action. Okay, purpose itu tujuan, tools itu adalah alat, bagaimana bisa mencapai tujuan. Kemudian yang ketiga adalah political action, yaitu aksi politik. Apa sih yang sebenarnya harus dilakukan? Okay. As a purpose, the dimension of goals are formulated in effort to achieve community welfare and life based on freedom and justice. Jadi dari segi tujuan ya, dari segi tujuan itu harus dirumuskan dengan berbagai usaha dari yang tujuannya itu untuk mencapai kesejahteraan bersama yang berbasis pada keadilan dan kebebasan. Karena itu sejak awal tujuan dari kenapa perlu ada etika politik itu adalah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Karena basicnya tujuan dari politik itu sendiri adalah gimana sih supaya negara itu bisa kasih happy buat rakyatnya. Tujuan politik pertama kali konsepsi politik sejak era Plato dan Aristoteles ya, di era Romawi kuno, Yunani dan Romawi kuno itu basic dasar politik itu sudah jelas. Tujuan politik adalah untuk mensejahterakan rakyatnya, memberikan kebebasan dan keadilan. Nah, kemudian alatnya, what are the tools to achieve this purpose? Apa aja sih Bu alatnya untuk bisa mencapai tujuan mensejahterakan ini? Okay. According to the slide, the dimension of tool enables the achievement of objective, which include basic principle and system organizing, the state administration practicing this underlying the social institution. Jadi, segala bentuk usaha untuk mencapai tujuan tersebut itu harus berangkat dari dasar-dasar prinsip, kan? Yang itu diimplementasikan, dasar-dasar prinsipnya apa? Pancasila dong, yang diimplementasikan dalam praktik
bernegara, praktek sistem politik, praktek administrasi. Nah, inilah yang kemudian harus menjadi pegangan untuk seluruh institusi negara dalam bekerja. Jadi toolsnya adalah apa? Institusi. Misalnya, sistem politik yang baik berguna untuk bisa mencapai masyarakat yang sejahtera. Nah, jadi sistem politik di sini adalah toolsnya. Kemudian selain sistem politik, sistem ekonomi. Kemudian selain itu juga sistem administrasi yang baik. Misalnya kita sering mendengar istilah satu pintu. Oke, sistem administrasi satu pintu itu memastikan, ensure that every citizen, every person or every user can get the services from the government. Jadi kita memastikan bahwa ketika kita mendapatkan pelayanan publik, itu kita berada dalam satu pintu. Jadi kita nggak rumit harus mengurusi misalnya muter-muter ke sana dulu, pindah ke sini dulu, ngurus ini dulu, ngurus ini dulu. Nah, dengan pelayanan satu pintu, dengan sistem administrasi yang lebih praktis, itu bisa memudahkan servis terhadap warga negara. Jadi ini yang dimaksud dengan tools ya. Saya harap kalian bisa memahami apa yang dimaksud dengan tools. Kemudian yang ketiga yaitu political action. Dimension of political action relates to the perpetrator, the role holder as a party that remain political rationality. Oke, jadi aksi-aksi politik ini berkaitan dengan perpetrator. Perpetrator itu pelaku, orangnya nih, politisinya nih. Gitu kan? Kalau tadi kita bicara tentang pertama tentang tujuannya, kedua tentang alatnya, dimensinya, bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut, dan yang ketiga kita bicara tentang manusianya, tentang orangnya. Siapa yang harus menerapkan etika politik ini, gitulah. Nah, makanya di sini disebutkan the role holder as the party that determine participation. Jadi memang pemegang peran. Jadi ya politisi tentu yang berpegang, yang memiliki peran paling besar dalam mewujudkan cita-cita tentang kesejahteraan bersama adalah para politisi, presiden, wakil presiden, para menteri, bupati, wali kota, mereka yang punya peran, mereka adalah perpetratornya, mereka yang role holder, pemegang peran dalam mewujudkan kesejahteraan bersama untuk rakyat yang berbasis kepada etika politik. Nah, oleh karena itu perilaku politisi itu sangat erat kaitannya dengan etika politik. Oke, jadi sebenarnya nanti gini, kalau kalian menulis makalah, ini juga satu pencerahan ya, bahwa tidak harus menulis tentang individunya. Misalnya kalian ingin mengkritisi sistem pembuatan SIM di daerah saya, gitu kan, yang ternyata masih banyak pungli, masih banyak calo. Nah, itu juga bisa dilihat dari perspektif etika politik. Yang kalian kritisi adalah apa? Apakah calonnya, atau kalian ingin mengkritisi institusinya, kantor polisinya misalnya. Terus kalau kalian ngurus STNK, misalnya kalian ingin mengkritisi samsatnya, misalnya yang, aduh Bu, ini kok saya bayar pajak susah banget nih, dimintain di sana, dimintain di sini, terus saya harusnya kena pemutihan, kok saya nggak dapat pemutihan karena dimintain uang sekian. Nah, itu juga kalian bisa kritisi dari aspek etika politik, tapi yang kalian lihat adalah tools-nya, sistemnya, atau institusinya. Kalau kalian lihat pada person-nya, ya kalian berarti melihat pada political action-nya, atau perpetratornya. Oke? And next, nah, ini adalah the relation. If you guys see very well, kalau kalian tadi lihat paper yang saya share sebelumnya, kelompok Javiana itu mereka memasukkan bagan ini. The relation between tool, purpose, and political action. Jadi, bagan ini itu menunjukkan hubungan antara tujuan dengan alat dan aksi politik dalam konteks etika politik. Oke, jadi sebetulnya mereka itu pasti akan selalu berkorelasi. Between the purpose, with the tool, and the political action will always related to the politics in the frame of the political ethics. Jadi, relasinya seperti ini ya, bahwa makanya kalau yang saya katakan, kalau kalian membuat analisa sebetulnya tidak bisa terpisahkan juga gitu. Misalnya kalau kalian lihat yang kalian soroti, misalnya institusinya nih yang korup, nah tentu di situ ada orang-orangnya juga yang korupsi.
Kemudian yang kedua juga, apakah tujuannya sudah dibenahi atau belum, atau memang sebetulnya institusi tersebut atau lembaga tersebut atau tempat di mana kalian mengurus surat lah misalnya atau mengurus dokumen tersebut memang tidak punya sama sekali tujuan untuk menerapkan sistem satu pintu, misalnya administrasi satu pintu, sehingga itu membuka peluang lebih banyak calon untuk bermain gitu. Nah, itu juga melakukan analisa dari segi purpose. Tuh. Jadi kan kalau kalian pergi-pergi ke ke tempat-tempat bayar pajak, kemudian pengurusan surat-surat, itu biasanya ada tulisan dilarang pungli, tidak boleh ada calo gitu. Nah, itu sebenarnya juga dari segi etika politik sudah menunjukkan, oh sudah ada purpose nih, mereka sudah menunjukkan bahwa ketidaksetujuan mereka terhadap pungli atau lain sebagainya, walaupun mungkin kalian lihat, itu sih cuma simbol-simbol aja Bu, itu sih cuma lip sync misalnya, tapi you can also analysis that one from the perspective of the purpose. Jadi kalian sudah bisa lihat, oh dari tujuannya udah ada kok kalau mereka tidak mengallow pungli untuk terjadi di lembaga atau di institusi tersebut. Okay, so that is why those three things are very related when we talk about the politics. Okay, so this is the Pancasila as in political ethics in nation and state. First, Pancasila as an ethical system is intended to develop the dimension of morality, in which individual so that he has the ability to display spiritual attitude, the life of society, nation, and state. Second, Pancasila ethics is contained values of divinity, humanity, unity, democracy, and justice. These five values shape the behavior of Indonesian people in all respect of their life. And third, the importance of Pancasila as an ethical system for the Indonesian nation is to become a normative sign for regulating the behavior of society, nation, and state in Indonesia. So, thus violation in state life such as corruption or abuse of power can be minimized. Okay, I don't think I need to explain this. Saya yakin kalian pasti sudah paham 1, 2, 3. Ketika kita bicara soal Pancasila sebagai etika politik dalam kehidupan berbangsa dan negara, pasti mengkaitkan dengan political action and political perpetrator dari perspektif masalah dalam Pancasila. Apakah si politisi itu berketuhanan, apakah dia punya jiwa kemanusiaan, kemudian apakah dia tidak memecah belah bangsa dan mendukung prinsip persatuan gitu kan, kemudian apakah dia orang yang demokrasi atau dia diktator atau dia ternyata abuse of power, kemudian yang ketiga apakah dia orang yang pada keadilan atau tidak misalnya. Nah, itu bisa kalian saya yakin kalian bisa dengan mudah memahami itu gitu kan. Kemudian juga yang ketiga tentang menjadi normative sign for regulating the behavior of society. Jadi ketika etika politik itu menjadi hal-hal yang normatif yang mengatur bagaimana seharusnya perilaku kita sebagai masyarakat, sebagai warga negara, termasuk para pelaku negara, itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini kita bicara tentang ethical politics. Okay? Nah, di sini diyakini bahwa kalau misalnya etika politik itu sudah dipahami dan diterapkan dengan baik, maka problem-problem seperti korupsi, kemudian abuse of power, kekuasaan yang berlebih atau otoritarian itu bisa diminimalisir. Jadi ini kita sudah bicara pada wilayah implementasi. Okay, we talk about the implementation. Nah, sampai di sini saya yakin tidak sulit bagi kalian untuk menghubungkan antara problematika yang terjadi di lapangan dikaitkan dengan etika politik yang berbasis kepada Pancasila. Oke, jadi ada banyak hal yang bisa kalian lihat, misalnya wacana, kalau hari ini misalnya wacana perpanjangan presiden 3 periode yang nantinya akan bisa merubah konstitusi. Kemudian tadi saya sampaikan tentang kebijakan pemerintah mengendalikan minyak yang langka, kemudian kebijakan pemerintah terhadap pandemi. Nah, kemudian juga misalnya sikap Presiden Jokowi dalam merespon kritik-kritik di sosial media, misalnya kalian juga bisa lihat hal itu dari perspektif etika politik. Misalnya Pak Jokowi melarang orang-orang di Twitter untuk mengkritik dia, kemudian nanti para
buzzer akan mulai bekerja setiap kali ada kritik yang dilontarkan di Twitter misalnya. Nah, itu menunjukkan bahwa wow, ini adalah abuse of power nih. Kenapa presidennya totaliter ya? Kenapa presidennya melarang kita untuk mengkritik beliau di Twitter ya misalnya, dan kemudian juga nanti grup buzzer bakalan ngebully habis-habisan kalau gue kritis. Misalnya kalian juga bisa mengkritisi hal tersebut dari perspektif etika politik yang berbasis kepada Pancasila. Jadi saya yakin sebetulnya ada banyak sekali case study yang bisa kalian angkat kalau nanti kalian berpikir untuk merubah studi kalian. Tapi kalau kalian tidak merubah case study kalian, you have to make sure kalau kalian memang mendalami kasus yang kalian angkat. Jadi kalau misalnya kalian bicara tentang money politics, for example, I will ask you, can you please mention one of the practice of money politics around your community? Gitu. Misalnya saya tanya, coba deh kamu jelaskan salah satu kejadian pelanggaran pemilu dengan money politik di lingkungan kalian. Nah, kalian harus bisa menjelaskan itu karena itu dalam makalah kalian. Jangan asal menulis tapi kalau kalian tidak paham. Terus kalian misalnya mengangkat kasus korupsinya korupsi apa? Bisa mungkin spesifik, misalnya korupsi di era pandemi, misalnya korupsi apa ya yang juga sekarang lagi hits itu kemarin, Jiwasraya misalnya. Korupsi Jiwasraya di era pandemi. Terus misalnya korupsi Jiwasraya dilihat dari etika politik. Kenapa? Karena kebayang nggak sih Bu, mereka para orang tua yang berharap di hari tuanya bisa memperoleh uang pensiun, terus karena dikorupsi akhirnya mereka tidak bisa menerima uang pensiun dan mereka, dan ini adalah problem yang paling besar karena Jiwasraya adalah asuransi yang dipakai hampir oleh banyak institusi, khususnya institusi negara di Indonesia misalnya. Kalian juga bisa melihat itu. Jadi kalian harus bisa menjelaskan kasus yang kalian angkat. Jangan cuma baca sekilas seret, terus kalian jadi itu sebagai case study, tapi pas saya tanya kalian nggak ngerti. Misalnya saya tanya, kalian ngangkat yang tadi ya kalian ngangkat tentang kasus money politik, tapi kalian tidak bisa menjelaskan money politik yang terjadi di lingkungan kamu misalnya apa. Jadi kamu nggak tahu misalnya. Jadi itu juga salah satu harusnya kriteria dalam menilai apakah kalian memang membuat makalah secara serius, apakah kalian melakukan riset, apakah kalian melakukan analisis atau tidak, gitu kan. Nah, that's why it's very important. Kenapa kalian punya waktu yang cukup banyak untuk menulis makalah, jadi harusnya kalian bisa menulis makalah dan dengan baik dan benar, dan kalian juga nanti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar topik yang kalian angkat. Oke? Pastikan topik yang kalian angkat ya memang kalian kuasai dan kalian pelajari, karena nanti akan ada banyak pertanyaan yang muncul. As what I said before, yang udah saya tekankan sebelumnya, kalian tidak boleh merumuskan makalah sebelum merumuskan pertanyaan sebelum ada presentasi. Jadi saya bisa membedakan ya mana jawaban yang keluar otodidak ketika kalian ditanya, mana jawaban yang sudah kalian persiapkan. Karena sebelumnya misalnya kalian sudah join-joinan nih sama temennya, nanti gue nanya ya pertanyaan gue ini misalnya, terus kalian jawab, ya saya tahu, I know the difference between that gitu kan. Jadi kalian juga tidak bisa seperti itu gitu kan. Itu sama dengan cheating. Jadi kenapa saya ingatkan untuk menguasai kasus yang kalian angkat ya karena nanti akan muncul pertanyaan macam-macam gitu kan selama kalian after kalian presentasi. Nah, ini yang tadi ya kita udah ngomong panjang lebar implementation of Pancasila as political ethics di sila pertama, di sila kedua, sila ketiga, sila keempat, sila kelima. Jadi kalian nanti ketika kalian menganalisa, pada akhirnya analisa kalian adalah menjelaskan apakah kasus yang kalian angkat itu sebetulnya tidak sesuai dengan sila keberapa dari perspektif etika politik, gitu kan. Terus yang kedua, bagaimana, kenapa kalian berkesimpulan demikian, gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga, yang tadi saya sampaikan, gitu kan, berbagai macam argumen kalian banyak munculkan selama kalian bisa menjelaskan dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Okay. Alright, this is the end of my slide. Do you have any question about this topic?
Mungkin ada pertanyaan tentang topiknya yang sudah saya jelaskan barusan. Oke, baiklah, sepertinya tidak ada pertanyaan ya tentang topik yang saya bawakan, tentang surat presentasi yang sudah saya yang sudah saya jelaskan barusan. So, I think we're coming to the end of the session. Kita sudah sampai di session terakhir. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu ya, di sini ada 43 partisipan. Because I used to gadget, so it means the rest are 41. RKI itu kalau nggak salah 40 ya studentnya, 40 atau 41 si Pen? Izin menjawab. Ya. Ada 40, tetapi ada satu mahasiswa yang izin karena lagi ada promosi kampus. Oke. Yang izin siapa? Karena di sini kalau sekarang 42 berarti masih ada 40 mahasiswa dong. Apakah ada admin dari Prodi? Yang izin siapa? Atas nama siapa? Atas nama Bismillah Hanifah, ada edarannya juga, Bu. Oke. Atas nama siapa? Bismillah Hanifah. Oh, Bismillah. Alright. So, sekarang berkurang lagi satu lagi nih. Mungkin ada yang pakai 2 gadget juga ya, seperti saya. Karena tadi ada 42. Tadi 43, berarti ada 41. Sekarang 42, berarti ada 40 mahasiswa. Nah, kalau 40 mahasiswa, kalau yang satu tidak masuk, harusnya ada 39 ya. So, it has to be 41. Ada penumpang gelap mungkin? Si Pen, apakah sudah dicek? Kalau kalian semuanya ada 40 siswa, artinya kan tidak masuk satu ada 39. Ya kan? Kemudian saya menggunakan 2 gadget, harusnya ada 41 partisipan. Tapi di layar monitor, saya kan kalian semua bisa lihat di sini ada 42 partisipan. Kalau Moya Salim ini siapa? Moya Salim? Teman ya? Oke. Iya, saya Hilda Sylvie, Ibu. Saya menggunakan 2 device. Oke, Hilda pakai 2 device ya. Alright. Oke, kalau kayak gitu kan sudah kelihatan ya. Oh ya, ada satu. Oke, kamu pakai laptop juga sama pakai handphone ya. Okay. As what I said before, we are coming to the end of today's session. So we are so very apologize ya karena hari ini tidak bisa presentasi. But I hope that you guys learn a lot. Okay, from the very beginning, I explain about how to write a good paper. Please, si Pen, remind me, gitu kan, kalau misalnya sampai dengan besok pagi saya belum juga mengirimkan contoh makalah, tolong saya diingatkan, karena saya kan habis ini ada acara kantor, jadi mungkin nanti saya kirimnya agak sore di Google Classroom, karena saya harus cari slide presentasinya dulu di Drive, karena itu nanti ingatkan kalau misalnya besok pagi, Ibu kemarin janji mau kirim makalah, tapi pagi ini belum juga muncul makalahnya, jadi it's okay, just remind me for the CPAN. Okay. Before I close the session, still, I'm asking you if there's any question about your paper or about today's topic. Nggak ada ya? Okay. Please banget nanti minggu depan saya berharap kalian tidak lagi melakukan kesalahan yang sama, tidak lagi membuat makalah yang
tidak struktural karena saya orangnya sangat sistematis. Jadi kalau ada makalah yang tulis asal-asalan, saya sangat principle into it, gitu kan. Tadi juga kalau nggak salah ada satu grup yang table of content-nya daftar isinya belum diperbaikin. Jadi kelihatannya ada error typing ya. Jadi sebaiknya itu diperbaiki karena nanti itu juga akan mempengaruhi nilai kalian. Kalau misalnya kalian nggak ngerti caranya ngebuang error page, misalnya coba kalian buka Google, gimana cara memperbaiki table of contents kalian yang ada error page-nya, itu bisa dicek by Google. Dan kalian kan ada 5 orang kan, satu grup kan, jadi masing-masing bisa bagi tugas. Tolong dong lo cek typo-nya gitu kan, masih ada nggak yang kira-kira kita masih bikin kesalahan. Nah, pastikan juga daftar pustaka sesuai dengan apa yang saya sudah ingatkan sejak awal. Harus ada buku, harus ada makalah atau paper, ya, jurnal ilmiah. Kemudian yang ketiga harus ada berita, news dari Detik atau segala macam, dari Kompas dan sebagainya online. Dan yang keempat, kalau bisa kalian menggunakan referensi dari YouTube, video YouTube, tapi berangkat dari sumber yang relevan dan trusted ya. Jadi jangan pakai sumber asal-asalan kalau kalian ngambil dari video YouTube. Misalnya, kalian menggunakan referensi diskusi yang ditayangkan oleh apa nih acara Karni Ilyas itu, saya lupa, Lawyer Club. Misalnya kalian pakai ILC ya, ILC. Misalnya kalian pakai, Bu, saya menjadikan YouTube-nya ILC sebagai satu referensi. Oh, itu oke. Karena kenapa? Karena ILC sudah walaupun sangat bernuansa politis, tapi dia juga cukup bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Karena yang jadi narasumbernya kan bukan buzzer Twitter, melainkan misalnya guru besar, profesor, politik, dan sebagainya. Misalnya ada video ALC yang bicara tentang korupsi di era pandemi, kalian jadikan sebagai referensi, kan it's okay. Atau diskusi-diskusi lain, misalnya yang dikeluarkan oleh lembaga A atau lembaga B yang itu diputar di video YouTube, kalian juga bisa pakai itu. Oke. Baiklah, kalau gitu it is already 11:30. I think this time is up, and I hope you guys will have time and energy for revise your paper. And don't forget, for the next class, you have to present your paper in English. Okay, your slide presentation in English, and also you have to present your slide with English. You can mix up your language with bahasa. Saya juga mix up, jadi kalian juga bisa mix up bahasa kalian. Tapi at least we learn from our session because you are RKI student. So we need to strict on it, ya. Okay, thank you. Good afternoon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, sebentar, mohon maaf, mau izin SS dulu ya. Oke, yang satu saya matikan ya, supaya kalian bisa ngambil satu gambar aja. Baik, Bu. Untuk yang belum on cam, segera on cam ya. Moya, Hilda, tolong on cam sebentar. Bisa. Moya, tolong. Baik, slide 1. Slide 2 ya. Baik, sudah Ibu, terima kasih.